Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriania Rahab dari kelas BKB 6 semester 5. Saya merupakan mahasiswi bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya juga merupakan asisten laboratorium Al-Irsyad. Baiklah, tugas video ini merupakan tugas dari mata kuliah mikrokonseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Arsini MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua teknik dalam sesi konseling. Yang pertama ada teknik art terapi, di mana teknik art terapi ini adalah terapi seni. Seorang klien tidak dapat mengungkapkan masalahnya melalui ungkapan perkataan ataupun ucapan. Maka klien menggunakan teknik art terapi yang dimana teknik menggambar. Seorang klien bisa mengungkapkan masalah ataupun yang dialami melalui dari sebuah gambar. Kedua ada teknik SFPT. SFPT adalah Solution Focused Brief Therapy, yang dimana teknik ini berfokus pada solusi bukan dari penyebab dari masalahnya. Seorang klien dapat menemukan sebuah solusi dari masalahnya dan klien dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Halo Zahra. Halo Bu, apa kabar Zahra? Alhamdulillah sehat Bu. Kesini naik apa Zahra? Naik angkot tadi Bu. Perjalanannya kayak mana? Alhamdulillah lancar Bu. Sebelumnya ada pernah janji konseling dengan Ibu? Sudah Bu, ya. Sebelum sesi konseling kita mulai, Ibu akan menjelaskan beberapa asas. Yang dimana yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Zahra secara terbuka untuk mengungkapkan semua masalah yang Zahra alami. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan, di mana masalah yang Zahra ceritakan itu akan terjaga kerahasiaannya. Dan ada asas kesukarelaan, di mana Zahra datang ke sesi konseling ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya. Baiklah, Zahra kalau boleh tahu masalah apa yang Zahra alami? Gimana ya Bu? Gimana ya? Sepertinya Zahra tidak bisa mengungkapkan ataupun menjelaskan masalah yang Zahra alami. Jadi di sini Ibu akan menggunakan teknik art terapi, yang dimana teknik ini Zahra bisa mengungkapkan ataupun meluapkan semua masalah Zahra dalam bentuk sebuah gambar. Nah, di sini ada kertas kosong, yang dimana Zahra bisa menggambarkan masalah apa yang Zahra alami melalui gambar ini. Apakah Zahra siap? Siap. Udah Bu. Boleh lihat gambarnya. Baiklah, di sini Zahra boleh mengungkapkan ataupun menjelaskan apa dari maksud gambar yang Zahra gambar. Ini kan Bu, sebenarnya saya tuh punya banyak pikiran gitu kan, pikirannya ini nggak tahu gitu kan Bu, kayak mana cara mengeluarkannya gitu kan. Walaupun saya banyak pikiran di depan orang lain, saya masih bisa tersenyum Bu gitu. Padahal di kepala saya itu banyak kali yang dipikirkan gitu Bu. Kalau boleh Ibu tahu, pikiran apa sih yang membuat Zahra sampai membuat banyak pikiran? Apa yang Zahra pikirkan? Sebenarnya itu Bu banyak ya Bu, tapi salah satunya itu karena tugas Bu, karena udah semester segini banyak kali tugasnya. Habis itu semuanya harus diselesaikan, nggak tahu mau ngerjain yang mana duluan, yang mana diselesaikan duluan, bingung Bu. Itulah Bu. Ya sih, karena tugasnya banyak, belum lagi dari lingkungan, kan masalah dari itu ini. Jadi kalau boleh tahu, hal apa sih yang Zahra lakukan untuk membuat pikiran Zahra, walaupun pikirannya banyak nih, tapi hal apa yang buat Zahra biar gak terlalu kepikiran gitu? Solusinya sih kayak gini Bu, misalnya udah pusing kali mengerjakan tugas nih, nonton TikTok lah dulu 5 menit, habis itu nanti entah pergi mau beli es krim,
beli coklat, pergi main sendiri gitu. Gitu ya. Jadi Zahra bisa nonton TikTok dulu supaya kayak ngapain pikiran ataupun membuat mood ataupun kayak makanan manis seperti es krim, coklat ataupun pergi main gitu ya. Iya Bu. Wah, mungkin hal yang Zahra lakukan itu bisa membuat pikiran Zahra biar tak terlalu penuh gitu. Jadi kalau Zahra mau tidur, apakah masih kepikiran atau gimana? Kalau masih banyak tugasnya, kalau mau tidur kepikiran Bu. Tapi tugasnya dikerjain kan? Iya. Kalau Zahra mau tidur nih, ngerjain tugas dulu atau cuma dipikirin doang gitu? Selama ini sih Bu, karena banyak kali kalian dipikirkan aja, karena nggak tahu mau ngapain yang mana duluan Bu. Caranya sih yang mana mau dikumpulkan dulu itu sih yang harus dikerjain. Jadi Zahra pikirannya nggak terlalu banyak. Oh yang ini udah siap, tinggal yang ini gitu. Iya. Baiklah, masalah apa yang Zahra alami? Sebenarnya Bu, saya itu takut akan masa depan gitu kan. Takutnya nanti setelah lulus kuliah nggak jadi apa-apa. Takut setelah lulus kuliah nggak tahu mau kerja apa. Setelah nanti kuliah kerjanya kerja apa gitu Bu. Itu yang Zahra takutkan. Zahra takutnya itu nggak dapat pekerjaan atau kayak nggak bisa kerja atau gimana? Dua-duanya Bu. Zahra takut nggak dapat kerjaan, takut kalau misalnya dapat kerja tapi Zahra nggak bisa gitu. Sebelumnya Zahra punya planning nggak untuk habis kuliah itu Zahra harus kayak ini gitu? Punya sih Bu, rencananya setelah kuliah itu mau lanjut PPG dulu gitu. Jadi nanti kalau udah selesai PPG kan udah bisa ditempatkan, udah bisa jadi guru gitu kan. Sebenarnya kalau planningnya sih udah bagus Bu, cuman masih takut aja ke depannya gimana Gitu ya. Jadi hal utama apa yang Zahra ingin lakukan setelah lulus kuliah? Hal yang pertama Zahra lakukan mungkin mencari apa yang bisa Zahra lakukan lah Bu, seperti atau mencari pendaftaran untuk PPG tersebut Gitu ya. Habis itu kan hal yang paling utama. Jadi hal yang paling efektif ataupun hal yang paling mendasar apa sih yang Zahra ingin lakukan? ya. Pastinya harus belajar sih Bu untuk persiapan untuk mencoba PPG tersebut. Pastinya belajar mencari apa nanti yang dites saat masuk PPG, begitu juga wawancaranya gimana, soal-soalnya gimana. Jadi inginnya PPG gitu ya, menjadi guru. Jadi setelah PPG langsung terjun ke guru gitu. Iya benar. Jadi Zahra nggak perlu takut kalau Zahra itu punya planning. Jadi kan Zahra bisa untuk walaupun planningnya nggak tersampaikan ataupun terwujud, kan Zahra bisa melakukan planning yang kedua, planning yang ketiga. Kesimpulan dari teknik art terapi adalah klien yang mampu mengungkapkan masalahnya dari gambar tersebut, sehingga konselor mengetahui masalah apa yang dialami seorang klien tersebut, walau klien tersebut tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata, maka digunakanlah teknik art terapi. Kesimpulan dari teknik SFBT adalah seorang klien berfokus pada solusi dari masalahnya, bukan penyebabnya. Nah, seorang konselor dalam sesi konseling mendorong klien untuk menemukan solusi, mencari solusi masalah klien sehingga klien mengetahui keluar dari masalah yang dialami dari klien tersebut.